Perkenalkan diri dulu tuh. Perkenalkan diri. Ya, seperti apa tuh? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama Pak saya Ritawati Asap, CGP angkatan 7 Pak. Ini kami ada tugas di demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Pak tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan. Dalam tugas ini Pak, kami ada beberapa panduan pertanyaan wawancara tentang pengambilan keputusan selaku kepala sekolah di sekolah ini Pak. Ya, silakan. Bisa saya mulai pertanyaannya Pak? Silakan. Ya, yang pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan SPDMSI, Kepala Sekolah SMA Negeri Kendari. Alhamdulillah saya di sekolah ini sudah 2 tahun lebih menjalankan tugas keseharian sebagai kepala sekolah. Berikut terkait dengan tugas saudari Ibu Ritawati Asaf sebagai CGP angkatan ke-7 ya. Ya, tentu apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana proses mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral. Ya, alhamdulillah selama di SMA Negeri Kendari ini adalah sebuah sekolah yang penuh dinamika di dalam berproses, dalam artian dinamika untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Tentu ya tidak jarang dalam pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat bahkan dalam keseharian hal-hal seperti ini kami temukan. Terutama menyangkut dalam hal menyepakati sesuatu ya, tentu itu banyak pandangan, banyak masukan ya, terkadang pilihan-pilihan itu memang dua-duanya atau bahkan lebih dari dua itu tidak bisa kita bedakan mana yang harus kita putuskan yang paling tepat, bahkan boleh katakan sama teman. Sebagai kepala sekolah tentu selalu menggunakan asas-asas dalam artian di dalam menjalankan tugas itu betul prinsip atau ketentuan sekolah yang harus kita menjadi pedoman. Maka mengidentifikasinya ya tentu mana yang keputusannya itu tidak banyak atau paling sedikit sekali lagi dalam hal artinya kalau bicara kesalahan ya, tapi paling tidak tadi kita sampaikan kesalahan, paling tidak yang kita putuskan itu adalah semua orang itu bisa memahami dan bisa menjalankan. Artinya lebih yang bisa lebih diterima ya Pak. Ya. Pertanyaan kedua ini Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Tentu di sini sebagai kepala sekolah memang asas musyawarah mufakat itu memang senantiasa kita kedepankan. Tetapi itu tentu sekali lagi ini berbeda dengan organisasi lain ya. Ini adalah lembaga pendidikan dalam hal mengambil keputusan sekali lagi harus kita musyawarahkan ya, kemudian menyatukan pendapat itu dalam artian pemahaman kita yang harus sama dulu ya. Artinya bila dua pilihan itu kita ambil mana yang paling tidak itu bisa semua diterima ya, sama dengan yang pertama tadi ya. Kemudian dalam mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, tentu keputusan tersebut kan kalau misalnya itu adalah keputusan di luar forum, di luar rapat ya, tentu kita harus mengambil langkah-langkah pertama melakukan pertemuan dengan para staf atau dalam hal ini adalah para wakil kepala sekolah ya. Sesudah itu lalu kita bawa kepada forum semua dewan guru. Tentu tidak elok lah kalau hanya wakasek kita menyepakati sebuah keputusan itu lalu kita serahkan. Inilah yang kita sepakati. Paling baik itu adalah bisa diterima dan diberikan pemahaman dan penjelasan kepada semua guru. Berarti dalam hal ini semua guru dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
keputusan? Ya, kalau itu memang konteks untuk kepentingan semua warga sekolah atau guru. Oh, iya. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya kira yang lebih efektif memang itu tadi Musyawarah. musyawarah ya. Ya. Tentu ini musyawarah dalam artian kita harus hadirkan pengambilan keputusan itu di dalam sebuah pertemuan bersama. Ya. Sekali lagi ini, kenapa pertemuan bersama memang bukan hanya sekedar diterima, agar lebih paham bahwa keputusan yang kita ambil itu mengarah atau paling tidak untuk kepentingan dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pengembangan sekolah yang kita tempati. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, tantangan pasti ada. Dalam artian bahwa ketika kita mengelola sumber daya manusia ini, teman guru, guru juga berbagai karakter. Dari sisi mata pelajaran tentu karakter yang berbeda-beda. Inilah yang senantiasa terkadang di awal-awal yang lebih berat itu memberikan pemahaman dan penjelasan dulu itu kepada semua warga sekolah. Yang paling berat itu ketika seseorang itu belum memahami secara utuh apa yang kita jelaskan, lalu dia sudah menganggap. Nah, ini menjadi kendala ini. Nah, oleh itulah saya bilang kita hadir semua bersama, ya. Kita juga tidak boleh menggunakan cara-cara di luar dunia pendidikan. Ada seperti voting, itu sudah. Saya belum pernah melakukan voting kalau dalam pengambilan keputusan. Kemudian kalau dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penilaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau di semua negara terkendali, ya bila ada hal seperti ini, kalau sifatnya insidentil untuk pengenalan langsung, ya saat itu memang harus tuntaskan. Ya, katakan kalau itu adalah masalah di kesiswaan, nah, maka tentu saat itu tidak boleh lagi kita melakukan. Ya. Berbeda dengan pengambilan keputusan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam artian guru untuk kita tingkatkan kualitasnya. Maka ini memang harus butuh desain ya untuk menjadikan pemahaman itu. Kemudian untuk pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut, Pak? Ya, itulah tadi ketika prosedur dalam pengambilan keputusan, memang saya harus dibantu oleh mitra-mitra dalam artian para wakil, ya, kemudian para koordinator bidang, ya, apakah itu bidang konseling, koordinator bidang ekstrakurikuler, ya, kepala laboratorium, kepala unit telanan, tata dan lain-lain seperti itu. Itulah yang mempermudah saya sebagai kepala sekolah. Tentu ini didasari dengan pemberian pemahaman dengan tugas-tugas pokok secara personal. Terakhir ini Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika ini, Pak? Ya, tentu yang pertama sebagai manusia menyadari bahwa kita ini memang dan berbagai karakter, tentu banyak masing-masing itu punya pandangan berbeda-beda. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam konteks pendidikan, maka untuk mengambil keputusan itu fokus kita harus dasarnya adalah landasannya bagaimana memahami filosofi pendidikan. Ya, tentu ini beda dengan menangani kasus-kasus yang lain. Tentu walaupun di dunia pendidikan itu adalah kasusnya sudah mengarah kriminal buat orang di luar sana, luar pendidikan, tapi untuk di sekolah, alhamdulillah itu kita bisa atasi dengan langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang kita sudah tetapkan di sekolah. Terima kasih banyak Pak atas wawancaranya hari ini. Terus terang hal ini sangat membantu kami dalam penyelesaian tugas kami untuk
menyelesaikan program guru penggerak ini Pak. Terima kasih sekali lagi Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih sama-sama Ibu Rita ya. Sukses selalu Amin. sebagai guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Kendari, SMP Negeri 8. 8 Kendari. Sukses selalu. Tahiri atau Tahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, Selesai lagi. itu.